Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semuanya, Ibnu Qudamah dalam bukunya yang bertajuk At-Tawabin, yang isinya adalah kisah-kisah orang yang bertaubat, tentunya kisah orang-orang solih. Di sini ada satu yang menarik, yaitu menceritakan kisah tentang seorang sufi yang terkenal, yaitu Ibrahim bin Adham dengan seorang pemuda pendosa. Syahdan pemuda ini ingin bertaubat. Pemuda ini selalu melakukan dosa, selalu melakukan maksiat. Dia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, akhirnya pemuda ini mendatangi Syekh Ibrahim bin Adham dan berkata, "Wahai Syekh, sungguh aku seorang pendosa. Aku ingin bertaubat. Apakah aku masih bisa? Akan tapi aku masih kemudian berat untuk meninggalkan maksiat ini ya Syekh." Syekh Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai pemuda, kalau engkau bisa melakukan 5 hal ini, maka engkau bebas melakukan maksiat." Nah, tentu ini menarik sahabat semuanya. Melakukan 5 hal dan bebas melakukan maksiat. Nah, kemudian pemuda itu bertanya, "Wahai Syekh, apa yang harus kulakukan dengan 5 hal itu?" Nah, yang pertama, makanlah. Apakah engkau bisa memakan sesuatu di dunia ini selain milik Allah? Makanlah apa yang di dunia ini selain yang bukan milik Allah. Nah, kemudian pemuda itu berkata, "Bagaimana mungkin itu, Syekh? Aku di dunia ini, semuanya yang ada di dunia ini makanan adalah sesungguhnya milik Allah. Bagaimana mungkin aku memakan sesuatu yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah ya Syekh. Berarti aku tidak bisa untuk itu." Hai pemuda, apakah pantas engkau memakan rezeki Allah, memakan makanan dari Allah, sementara engkau bermaksiat kepadanya? Oke Syekh, baik. Syarat yang kedua apa Syekh yang harus kulakukan? Engkau boleh bermaksiat, akan tetapi jangan tinggal di bumi milik Allah. Pemuda itu kemudian terperanjat lagi, sahabat semuanya. Bagaimana mungkin ya Syekh? Aku tinggal di bumi milik Allah. Semua tempat yang aku tinggali, ini milik Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan maksiat, sementara aku di bumi milik Allah? Nah, itu. Engkau, apakah pantas dirimu tinggal di bumi milik Allah, di tempat yang Allah ciptakan untukmu, semuanya bisa engkau lakukan, sementara engkau melakukan maksiat padanya? Tentu tidak pantas. Akhirnya yang ketiga apa sih? Yang ketiga, apakah engkau boleh bermaksiat? Silahkan bermaksiat, akan tapi jangan sampai Allah melihatmu. Dia semakin terperanjat. Syekh, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang dimana Allah tidak melihatnya? Di segala tempat, di lubang semut pun Allah akan selalu melihatku. CCTV Allah itu selalu melihatku dimanapun, apapun yang aku lakukan. Bahkan aku bersembunyi dimanapun, Allah selalu melihatnya. Bagaimana mungkin aku bisa lepas dari penglihatan Allah? Oleh karena itu, sekali lagi, apakah pantas engkau bermaksiat sementara Allah yang menciptakanmu, yang selalu memberikan kebaikan untukmu, mengharapkan yang terbaik untukmu,
sementara engkau selalu bermaksiat padanya. Wahai Syekh, yang keempat apa ya Syekh? Sahabat semuanya, Syekh Ibrahim bin Adam yang keempat mengatakan, silahkan kau bermaksiat, saat kemudian malaikat mau datang kepadamu, tundalah. Berkatalah pada malaikat, wahai malaikat, tundalah. Barang sejenak, aku ingin bertaubat. Semakin pemuda itu menangis. Sahabat semuanya, bagaimana mungkin ya Syekh? Saat malaikat maut ingin mengambil nyawaku, sementara aku ingin menundanya. Kematian itu pasti, waktunya pasti, tempatnya pasti, semuanya pasti, tidak bisa menunda sedetik pun ya Syekh. Yang keempat apa Syekh? Yang kelima apa Syekh? Yang kelima, saat nanti engkau di neraka, saat engkau berhadapan dengan malaikat Zabaniyah yang dia ingin menyeretmu ke neraka, maka menolaklah, wahai malaikat, jangan seret aku ke neraka, aku ingin kembali ke dunia, aku ingin bertaubat. Pemuda itu semakin menangis. Menangis, merasakan bahwa sungguh berat. Bagaimana mungkin aku menolak, aku bisa menolak saat aku diseret oleh malaikat menuju ke neraka. Ya Syekh, saat ini ya Syekh, saya ingin benar-benar bertobat. Di mana alangkah tidak layak kita makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melihat diri kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa menunda sedetik pun saat malaikat maut ingin menjemput kita. Kita tidak bisa menolak, melarang saat malaikat yang berjaga neraka menyeret kita ke neraka. Kita ingin kembali ke dunia, tidak bisa. Maka sahabat semuanya, saat kita masih di dunia ini, mumpung kita masih di dunia ini, Allah berikan rezeki pada kita semuanya. Kita diberikan tempat tinggal di bumi ini. Allah selalu mengawasi kita sebelum kita meninggal dunia. Sebelum kita kemudian meninggal dunia dan kita tidak bisa kembali ke sini. Maka saat bertaubat itu adalah saat ini. Bukan besok, nanti, atau bahkan 1 tahun lagi. Atau bahkan menunggu Ramadan berikutnya. Saat taubat itu adalah sekarang. Karena tidak layak seorang hamba yang dia memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, menikmati semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat pada Allah. Dia tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat pada Allah. Allah selalu melihatnya, Allah selalu melihat kita, tapi kita selalu bermaksiat pada Allah. Sahabat semuanya, marilah kita bertaubat sebelum terlambat. Semoga Ramadan kali ini sebagai momentum terbaik kita untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali ke jalan kebenaran, untuk kembali ke jalan agama ini. Semoga Ramadan ini menjadi keberkahan bagi orang-orang yang ingin berhijrah dan orang-orang yang ingin menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.